Ya, mari kita mengaji. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ubil lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ubil lana ma madha Ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabb Mustafa balligh maqasidana wa ubillana ma madha ولا يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ وأوبل لنا ما مضى فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وأوبل لنا ما مضى يا واسع Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ubil lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi sumil arwahil anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama'il amilin wa a'immatil mustahidin walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, khususan mualliful kitab Al-Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki. Anallaha yu'idu alaina min barakatihi wa karamatihi iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wahtim lana bil khair binnatil qabul. Al-Fatiha. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di mana? Kalau nggak salah sekarang halaman 20. At-targhib fil ityani bima amarallahu bihi wal intiha. Kemarin kan sama sebetulnya pasalnya ini ya. Di utang nih utang ya sama udah ikram nih. Sekarang ganti lengkap loncat itu at-targhib fil ityan 20 halaman 20. Halaman 20. Bismillah.
halaman 20. Udah? Udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu fil ityani bima amarallahu bihi wal intihai amma naha anhu, menganjurkan dalam mendatangkan dengan barang yang Allah perintahkan dengan dia dan menghentikan daripada barang yang Allah larang daripadanya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Wa qala ta'ala, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alimun. Dan firman Allah Ta'ala, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Wa an Abi Sa'labah Al-Husaini radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla farada faraida fala yudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memperdukan beberapa keperduan, maka janganlah kamu menyia-nyiakan, dan Allah membatasi beberapa batasan, maka janganlah kamu melampaui batas. Dan Allah melarang beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan Allah diam, tidak menjelaskan hukumnya dari beberapa perkara, menjadi rahmat bagi kamu, tidak lupa. Maka janganlah kamu mencari-cari daripadanya. Wa an Abi, bawah sekali, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mar'u awil mu'minu ma harramallahu alaihi. Bersabda Nabi bahwasanya Allah bersifat cemburu, dan kecemburuan Allah bahwa melakukan seorang mukmin akan barang yang dilarang Allah atasnya. Muttafaqun alaih. Kemarin masalah utang. Jadi kita boleh mengutangkan kepada orang, itu sangat dipuji oleh Allah. Ya, kita mengutangkan orang sangat dipuji oleh Allah. Dan kita nggak boleh kita
Boleh kita mengutang kepada seorang kalau kita punya, itu enggak diperbolehkan. Kalau kita ada, itu tidak boleh kita meminjam kepada orang. Dan juga orang yang punya uang, kalau orang minta bantuan meminjam uang, itu silahkan dikasih. Yang katanya kemarin hadis mengatakan langit dan bumi bertasbih kepadanya bagi orang yang memberikan utang kepada saudaranya dalam kesusahan. Cakep sekali ya. Mari sudah diterangkan. Sekarang masalah ancaman tadi mana? Qala al-mu'allif rahimallahu taala at-targhib fil ityan bima amarallahu bihi wal intihai amma naha anhu. Sekarang pelajarannya, kita dianjurkan untuk melakukan dengan barang yang Allah perintahkan akan kita atau kepada kaum muslimin, dan menghentikan daripada barang yang Allah larang kepadanya. Kita seorang mukmin kalau melihat sesuatu barang yang kebaikan untuk kita jalani setiap hari, dan wajib kita ini mengajak kepada orang-orang lain, terutama keluarga kita, istri dan anak-anak. Itu wajib kita mendakwahkan, mengajak mereka untuk berbuat baik kepada apa yang Allah tentukan. Contohnya seperti melakukan salat 5 waktu, itu wajib seorang keluarga, kepala keluarga menegur anak dan istrinya kalau mereka tidak salat. Wajib menegur ya tiap hari, walaupun enggak dipakai. Contohnya anak sekarang model istilahnya ini, disuruh salat tapi tetap juga enggak salat. Itu kewajiban kita sebagai orang tua sudah dianggap hilang. Kalau kita memang keluarga enggak melaksanakan seperti itu, orang di rumah banyak yang enggak salat, anak kita atau istri kita enggak menegur, itu kita akan disiksa oleh Allah sama dengan orang itu. Masya Allah, ya dosa kita ini. Kalau kita enggak menegur, kalau kita tegur, contohnya pembantu entah di mana. Kalau pembantu non-Islam itu lain lagi. Kalau pembantu Muslim yang berada di rumah kita, kalau enggak sholat kita tegur. Yuk, kenapa enggak sholat? Jelasin kenapa enggak sholat. Berulang-ulang 3 kali kita bilang gitu, udah lepas tanggung jawab kita. Dia kerjakan, alhamdulillah. Dia enggak kerjakan di sholat, kita enggak berdosa. Ya. Nah, sekarang ini kita kecantum kepada anak. Anak-anak sekarang, ya Allah, enggak anak siapa kek, enggak anak ustaz, enggak anak pak haji, sama aja. Sembahyang ya Allah digoleng-golengin. Sholat entah kenapa. Tuh anak-anak kita, entah anak ustaz, anak pak haji, anak siapa, anak orang alim, entah anak habaib, itu anak-anaknya rata kalau disuruh perintah goyang semuanya. Goyang, maksudnya geleng-geleng kepala, susah untuk melaksanakan ibadah. Nah, inilah pada saat ini kita harus benar-benar melaksanakan keluarga kita ini, walaupun dengan kata-kata. Ya, tolong, kalau yang masih kecil, contohnya yang 9 atau 10 tahun, itu kan disuruh gebuk, disuruh pukul. Pokoknya enak pakai duit yang merah tuh. Sembayang, pasti sembayang. Kalau kita pukul dengan rotan, tapi gimana? Suruh sholat, nggak mau dia. Tapi kalau kita pukul dengan yang merah, sholat, pasti sholat. Kalau anak sekarang tuh ya Allah, ini tanggung jawab kita bapak-bapak, ini tanggung jawab kita sebagai keluarga. Kita anak rajin sholat kita, ya Allah, nikmat luar biasa. Qobliyah, ba'diyah, sholat ini, belum malam tahajud, belum macam-macam sholat mutlak kerjakan. Tapi anak kita nggak ada sholat, waduh, habis dibabat pahala kita. Habis dibabat pahala kita oleh anak-anak kita atau istri kita yang nggak sholat. Masya Allah, jangan sampai ya kita usaha tiap hari sholat beribu-ribu rakaat. Ya, tapi kalau kita sudah menjalankan perintah Allah, mendakwahkan kepada mereka, yuk salat, dia nggak mau juga salat, itu lepas tangan kita. Insya Allah kita nggak dapat dosa. Kalau kita meninggal, kita ambil bonus kita aja, apa yang kita kerjakan, itu yang kita akan dapat.
Ya, adapun anak kita yang melanggar hukum Allah, dia akan disiksa, enggak ke bawah kita. Tapi kalau kita enggak tegur, anak disiksa, kita ditegur oleh Allah, ditarik oleh Allah. Kenapa enggak perintahkan anakmu dan istrimu untuk salat atau untuk puasa? Ini yang wajib-wajib ya, sampai begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan seperti ini sehingga kita enggak dipertanggungjawabkan oleh Allah nanti. Mending kita jalankan dan menghentikan dari barang yang Allah larang. Suatu perbuatan yang Allah larang, contohnya perjudian, itu kita harus sekecil-kecilnya kita ini ada di hati kita ini gedek atau kesel. Kalau di hati kita biarin aja dia sendiri, nah dosa itu. Biarin aja dia sendiri, main judi ke, minum terserah dia sendiri, itu dosa. Kalau di hati kita seperti itu. Nah, kalau kita tegur, bung, jangan main judi dong. Dia marah, kita takut, sudah hilang dakwah kita. Atau kita nggak berani, wah ini jagoan semua ini. Yang minum kalau kita tegur pasti marah. Di hati kita, ya Allah, aku tidak mampu untuk melarangnya ya Allah. Selesai. Ya, kita seperti itu gak? Kita seperti itu gak kita ini? Ya, kita belum seperti itu. Memang ya enak kita ini mendakwahkan yang baik-baik. Yuk kita sholat, yuk kita tahlil, yuk kita maulid, yuk kita macam-macam, enak. Tapi orang lagi main judi, lagi minum, lagi narkoba, kita larang bagaimana? Belum berani kita. Mesti siap kita itu ya. Siap ada ilmu-ilmu kita ini. Nah itu dengan seperti itu. Ya, mudah kita belum siap ya. Nah ini kita wajib sebagai orang muslim saling mendakwah. Dia beri nasihat, dia beri nasihat. Bagaimana kalau anak berikan nasihat kepada bapaknya, anaknya rajin semuanya, alim, pergi kemana aja ngaji, hebat sembahyangnya luar biasa, tapi bapaknya nggak sholat, ibunya nggak sholat. Wajib nggak seorang anak menegur bapak dan ibunya? Wajib semuanya. Walaupun anak tetap mewajib menegur bapak dan ibunya. Kalau ibu bapak nggak nurut, udah lepas anak. Mak, sholat dong. Enak aja lu, merente gue sembahyang itu. Itu salah dia. Yang penting kita udah jalankan dakwah kita kepada ibu dan bapak kita. Sama tuh ya. Nah, apalagi semuanya, apalagi ibu orang lain. Ini ibu dan kita ini wajib kita tegur untuk melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita sudah menjalani seperti ini. Insya Allah, saya yakin bapak-bapak semuanya menjalankan seperti ini. Karena memang satu keinginan kita di hati kita ini selalu ada seperti itu. Ada hati rasanya enak, ada hati rasanya enak. Kalau berbuat baik, dia tegur nih, lalu dia berhenti. Enak rasa hatinya. Bersyukur. Itu kalau orang seperti itu kita berbuat itu pahala 70 kali kita bersedekah pada orang, pahalanya sama dengan itu. Kita ajak orang lagi bermaksiat kepada Allah, main judi atau minum bang, akhirnya tobat disadar, ya deh anak ngerti. Itu pahala kita dapat 70 orang bersedekah. Pahalanya 70 orang bersedekah. Masya Allah. Ya di kemana aja nih? Orang baru pulang dari Padang. Nah itu ya pahalanya besar. 70 orang bersedekah dengan kata-kata kita ini kepada orang yang bermaksiat, lalu dia berhenti tidak mengerjakan, itu 70 pahalanya. Gampang banget nyari pahala. Gampang banget nyari pahala. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan kita ini insya Allah orang yang mati nggak bawa pahala nggak dapat surga. Percaya gak? Orang yang meninggal dunia nggak bawa pahala nggak dapat surga. Nggak dapat surga. Mau dibeli apa tuh surga? Sedangkan surga itu darus sawab. Itu surga anaknya rumah orang yang punya pahala. Berarti orang yang nggak punya pahala nggak dapat ya. Mudah-mudahan ini kalau Allah Ta'ala Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maksudnya apa?
Jaga diri kita ini melaksanakan, jangan sampai ini kita tidak melaksanakan perintah Allah, dan keluarga kita pun sama-sama melaksanakan perintah Allah. Itu maksudnya daripada api neraka. Kenapa? Karena orang tidak menjalankan perintah Allah, akibatnya mendapat siksa, mendapat dosa, dan selalu orang ini hidup di dunia enggak tenang, apalagi di akhirat mendapatkan masuk ke dalam neraka jahanam. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah kamu dan keluargamu daripada api neraka. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah memberikan kita selalu mengajak kebaikan kepada keluarga. Ini saya baca di kitab kuning ini masalah nahi munkar ya, apa-apa nyambung sedikit. Wa alaika bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa innahu gudbul ladzi alaihi midaru amriddin. Ini kitab namanya karangan Habib Abdullah Risalatul Muawanah ya. Kitab ini kitab kuning. Wa alaika bil amri, wajib bagi kita ini melaksanakan perbuatan baik, mengajak berbuat baik, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang daripada barang yang munkar. Ini kita wajib untuk melaksanakan seperti ini. Nahi munkar harus ada. Kenapa? Karena Allah sendiri yang merintah. Wa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Jelas itu Al-Qur'an. Beruntung kamu hai umat Nabi Muhammad, beruntung kamu. Kenapa? Saling menasehati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati. Itu umat Nabi Muhammad. Umat dahulu enggak begitu. Lo gua. Beruntung kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu semua kita diadakan saling menasehati antara kita ini. Ini cakep sekali. Wali ajli anjalallahu al-kutub wa arsalam mursalin. Ini karena kita mengajarkan atau melaksanakan apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Ya, Rasul bawa, kerjakan ini, kita kerjakan. Ya, Allah melarang kita ini, kita harus melaksanakan seperti ini, dan keluarga kita dan semuanya orang untuk melarang berbuat yang tidak baik. Wattakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kamu menjadi umat yang selalu mengajak kebaikan dan memerintah berbuat baik dan melarang daripada berbuat munkar. Wa ulaika humul muflihun. Itulah kamu termasuk orang yang beruntung. Kita ini amalkan seperti ini, insya Allah kita ini menjadi umat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, waqad wasafallahu al-mu'minina min ghairi mawdi'in min kitabil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini disifatkan bagi orang oleh Allah, orang yang bermukmin yang tidak melaksanakan perintah Allah dan melarang apa-apa yang Allah larang. Ini waqad wasafa bi ba'dil mawadi'il iman. Ini sangat berat kita ini kalau kita enggak melaksanakan seperti ini. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru. Allah akan melaknat orang seperti ini. Lu'inal ladzina kafaru, Allah melaknat bagi orang kafir min Bani Israel ala lisani Daud. Berarti kita ini dianggap kalau tidak melaksanakan nahi anil munkar, itu kita dilaknat oleh Allah. Kalau Allah yang laknat, Masya Allah. Kalau orang dengan orang melaknat itu enggak ada ketakutan. Tapi kalau Allah yang melaknat, Masya Allah, enggak jalan bagi kita. Enggak ada jalan bagi kita kecuali apa? Kecuali kita ini mendapatkan murkanya Allah, berbuat sesuatu murkanya Allah, berbuat baik pun tidak dicatat oleh Allah, semua perbuatan kita dihilangkan oleh Allah. Itu laknat Allah. Sehingga kita masuk nanti ke alam akhirat, di dalam amal kiamat ini, ya Allah, waktu di jembatan Shiratal Mustaqim itu dia akan kejeblos waktu menginjaknya. Jembatan Shiratal Mustaqim ini Pak, nanti kita semua akan melewat. Bukan seperti tol, memang salangkus jembatan
dan tol itu dianggap jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang sangat lurus, nggak ada belok-belokannya. Itu nanti kita akan berjembat. Jembatan Shiratal Mustaqim dalamnya 1000 tahun, kalau jatuhkan batu ke bawah belum sampai. 1000 tahun tuh baru sampai itu batu, dalamnya neraka jahanam. Tajamnya lebih tajam daripada pedang. Dan halusnya jembatan itu halus daripada rambut. Bagaimana kita bisa menyembah? Inilah semua kekuasaan Allah. Semua dengan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita, ya Allah, ini jembatan Shiratal Mustaqim, wajib nanti setiap orang akan melewat semuanya. Gak ada yang gak bisa melewat ke sana, harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ini Shiratal Mustaqim ini ada 3 pos. Pos pertama 500 tahun perjalanannya, pos kedua 500, pos ketiga 500. Jumlahnya antara pos ke ujung sama ujung itu jumlahnya 1500 tahun baru masuk surga. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini pasti wajib kita mengimani, wajib kita mempercayai ini siratal mustaqim. Kenapa harus begini? Nah, jembatan ini yang bisa melewati orang-orang yang beramal, orang-orang yang ada punya pahala. Kalau orang yang sering beribadah kepada Allah, sering berjamaah kepada Allah, baru melewati Shiratal Mustaqim, dianggap jembatan tol. Enak saja. Justru itu nanti semuanya kita ini umat Islam itu berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim bermacam-macam. Ada yang ngesot, ada yang berangkang, ada yang lari seperti biasa, ada yang cepat seperti kilat, macam-macam. Bagaimana amalnya di dunia? Ada yang baru injak jeblos, ada yang baru injak jeblos, banyak itu. Ya Allah, ya Allah, ini wajib kita imani jembatan Shiratal Mustaqim, kita akan lewat. Tapi Allah berfirman, ya hai umat Nabi Muhammad, jika kau takut untuk melewati, apakah kau di dunia untuk sering berjamaah? Tuh, ada di surat ini. Hai umat Nabi Muhammad, kenapa kau tidak jalan Shiratal Mustaqim ini? Takut ya Rabbi, di dunia kamu salat berjamaah atau tidak? Kalau kita salat berjamaah di dunia, insya Allah nanti dibawain ke masjid Matraman jalan. Wah elah, naik semua, nggak bisa. Walaupun orang jutaan yang pada menunggu, tapi enggak semua masuk. Hanya yang masuk, yang sering masuk ke Masjid Jami Matraman, yang beribadah berjamaah. Itu yang masuk ke masjid. Lalu sampai kemana? Ke sorga dianterin. Itu jaraknya berapa menit? 24 jam sampai. Ya Allah, ini orang yang berjamaah, bukan di Masjid Matraman aja, bukan. Ya mungkin di musolahnya, di mana di berjamaah. Insya Allah nanti kalau kita takut untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang sangat halus, sangat tajam, luar biasa. Nah, kita dikasih oleh Allah tuh musola atau masjid. Aduh, enak banget ya. Pak Haji Parno di beberapa tinggalan nih. Nanti itu, woi sini semua masuk. Wah, nanti ngajak nanti dia. Ayo masuk semua. Tapi nggak bisa. Yang masuk itu orang yang sering berjamaah di sini. Kalau yang nggak bisa, belum pernah orang ini masuk aja, nggak bisa. Tertutup pintu, langsung otomatis, tret. Waduh, hebat tuh ya. Nah, vaksin, nggak ada vaksin ya. Nah, di sini jembatan Shiratal Mustaqim, setiap pos itu ada namanya Haudul Kausar. Haud Kausar itu kalau kita minum seumur hidup enggak haus. Itu telaga Nabi kita Muhammad. Jadi kita pas sampai jalan di tengah itu berjejer gelas yang luar biasa, kayak bintang berjejer. Kita minum air segelas enggak haus selama-lamanya. Dia Allah, bagaimana ini? Wajib kita imani. Ini termasuk rukun iman, wajib kita imani. Jembatan Shiratal Mustaqim wajib kita imani, pasti ada jembatan Shiratal Mustaqim. Ini jembatan Shiratal Mustaqim udah masuk surga belum? Belum ada surga, belum menuju ke sana. Masuk neraka banyak, kenal jublos, banyak yang jublos. Ya Allah,
Tapi saya yakin mungkin bapak-bapak insya Allah enggak ya. Mudah-mudahan kalau kita selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah, ya selalu kita berjamaah jalan di tempat kita ini, insya Allah kita mendapatkan nanti naungan dari Allah, yaitu berupa masjid. Entah apa begini masjid atau bagaimana. Oh, Pak Ifarno, Matramannya, ayo naik. Aduh, enak banget ya. Ini bukan kata saya ya, bukan kata saya. Nabi Al-Quran pun ada menafsirkan seperti itu. Insya Allah kita semuanya ahli ibadah berjamaah. Insya Allah kita naik nanti kereta yang berupa masjid, musola. Nggak ada madrasah, nggak ada musola atau masjid, jalan sana. Sik ya. Kalau orang yang sholat di rumah aja berjamaah itu nggak dapat, walaupun di jamaah. Walaupun di jamaah nggak dapat. Apa di rumah? Wasa rumah naik nggak bisa, harus di ke masjid. Ya, mudah-mudahan kita ini jangan tinggallah ibadah. Itulah kelebihannya umat Islam, umat Nabi kita Muhammad. Kalau seorang sholat berjamaah, insya Allah 100% ditekan sah itu sholatnya. Apa? Ibu-ibu sama kalau dia mau ini. Kalau memang ibu-ibu kalau segi agama fikih itu ibu-ibu abdolnya sholat di kamar, bukan di rumah, di kamar. Ya, mungkin nanti suami saya kemarin ke masjid diajak, sini Meh, ikut gue sini. Gitu. Ya, karena kan bapak-bapak yang sholat jamaah itu kalau ibu-ibu abdolnya sholat di kamar, bukan di rumah. Di kamar. Hah? Kalau kamar kan bebas, di ruangan tamu, di ruang ini. Ini di kamar. Tuh disunatkan. Apa? Bukan itu, bukan di rumah. Bukan di kamar, di kamar memang di rumah kan. Tapi orang misalnya sholat di ruangan tamu, di ruangan ini bisa aja kan. Tapi afdolnya di kamar, dikunci itu kamar. Ya perempuan sendiri, ibu-ibu kok sekalian bagaimana? Anak gimana? Anak laki, anak perempuan itu sama. Perempuan walaupun anak perempuan itu sebaiknya di rumah, di kamar. Kalau laki keluar semuanya. Ya, karena perempuan itu sebaiknya di kamar, bukan di rumah. Tapi kalau dalam keadaan aman kata Nabi, sekarang dari rumahnya aman, nggak ada suatu apa, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Kalau dia mau berjamaah, silahkan. Nanti itu, seorang ibu dia pengen ke masjid, tapi dari rumahnya kemari ke masjid nggak ada halangan, nggak ada penjahat, nggak ada apa. Dia mau ke masjid aman, silahkan. Diperbolehkan seperti itu, ya. Tapi mungkin zaman Rasulullah itu kan zaman luar biasa ya. Kalau dalam keadaan begitu, itu lebih baik perempuan itu di kamar. Sholat perempuan bersuara gak? Bersuara gak perempuan? Enggak, perempuan enggak bersuara ya. Qomat gak? Azan gak? Perempuan itu disunatkan gak azan? Qomat? Tapi disunatkan gak azan? Nah ini istilah di sini perempuan itu disunatkan hanya qomat aja. Qomat itu antara perempuan semuanya. Enggak ada laki-laki perempuan semuanya. Sekarang istrinya ustazah. Ini istilahnya suaminya ini orang pintar luar biasa, profesor, doktor luar biasa. Sekarang dia mau sholat, sang profesor ini istrinya jadi imam, boleh gak tuh? Ini profesor, doktor, suaminya lagi. Nah, dia ikut berjamaah di belakang istrinya, boleh gak? Enggak boleh. Walaupun bagaimana, tetap enggak boleh perempuan itu di bawah laki, perempuan di bawah laki. Di belakang. Kalau jadi presiden kan? Hah? Jadi presiden perempuan. Jadi apa? Jadi presiden. Jadi presiden. Terus? Perempuan boleh nggak? Jadi presiden. Jadi presiden. Oh, jadi presiden itu semubah aja, mubah. Bagi perempuan itu mubah aja jadi presiden. Memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Al-Qur'an. Laki itu sebagai pemimpin bagi perempuan. Itu enggak diharamkan tapi hanya dimubahkan saja. Jangan ada enggak nabi perempuan? Ada enggak nabi perempuan? Enggak ada. Aulia Allah banyak enggak perempuan?
Wali-wali banyak nggak? Banyak perempuan. Kalau wali banyak, tapi nabi nggak ada yang perempuan. Semua nabi itu laki-laki. Kalau di sini istilah perempuan jadi presiden apa itu hanya dikatakan mulai Muhammad itu mubah aja. Imamnya banci, makmumnya siapa? Makmum laki nggak boleh. Kalau imamnya banci, makmumnya perempuan boleh. Silakan. Apa? Banci itu kan istilahnya kan yang banci asli itu punyanya di dua. Ada laki, ada perempuan. Itu yang asli dari agama. Itu banci memang ada, banci ada, tapi dua alatnya. Ada alat laki, ada alat perempuan. Mana yang hidup? Kalau yang hidup perempuan berarti hidup perempuan. Kalau hidupnya laki berarti laki. Itu banci ada dua. Apa? Enggak ada ya, enggak itu semua nggak bisa. Itu banci. Ya, banci memang ada di dunia ini. Banci ada. Segi agama itu banci yang punya, bukan banci sekarang. Laki-laki ya. Nah, itu yang dilaknat oleh Allah yang sekarang ini. Banci-bancian itu. Kalau banci asli, dia ini menjadi imam bagi perempuan, boleh gak? Kalau si banci ini menjadi makmum, boleh gak kepada perempuan? Banci ini perempuan jadi imam, si bencong, banci-banci semua jadi apa? Makmum, boleh gak? Tadi kan laki nggak boleh ikut perempuan. Nah sekarang bencong ikut perempuan, boleh gak? Bencong ikut perempuan di sembahyang, boleh gak? Tetap enggak boleh. Tetap enggak boleh. Enggak boleh ya. Tapi kalau laki ikut bencong boleh gak? Enggak boleh. Orang normal seperti kita ini ikut banci boleh gak? Enggak boleh, jangan, hati-hati. Ntar sebab di joget repot. Ketularan betul. Kalau dia ikut jadi imam banci ini kepada perempuan, itu diperbolehkan. Kalau banci ini makmumnya laki-laki, bapak-bapak semuanya, enggak boleh, haram hukumnya. Ingat ya? Kenapa? Imamnya perempuan, makmumnya banci, enggak boleh. Mesti banci jadi imam, perempuan ikutin banci. Ini banci asli, awas. Bukan banci yang sekarang, bukan. Periksa dulu, lu bener banci, wah buka celananya. Itu ya, nam banci. Lanjut ya, masalah pelajaran tadi. Wa qala ta'ala falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Allah berfirman, maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala takut akan ditimpa cobaan. Nah, pada saat ini orang kalau memang sengaja ngajak dia ini melarang melawan perintah-perintah Allah, nah ini takut musibah yang sangat dahsyat. Kalau Allah memberikan satu perintah enggak dikerjakan, ya Allah. Nah, ini pada saat ini kita takuti yang masa akan datang ini, kayaknya masjid ini takut sepi. Kayak masuk sepi. Contohnya deh, ini berapa kali anak-anak muda ini karena orang tuanya bilang begini, biar ya Ustadz nanti anak saya itu yang SMA bisa sendiri, di jalan sendiri. Nyatanya sholat ini karena belum ditahu masalah sholat betul apa. Ini bodohnya perempuan jadi imam, ikutin semuanya karena nggak tahu. Nah akibatnya begitu. Sekarang udah banyak terjadi. Tuh seperti di Lenteng Agung di mana udah mulai itu perempuan jadi imam, laki jadi makmum. Oh sekarang udah ada. Karena kebodohannya itu laki-laki. Nah ini takutnya seperti ini. Kenapa? Nuntut ilmu nggak mau. Nuntut ilmu paling takut. Ya Allah, nggak di mana zaman Rasulullah sampai sekarang orang paling sedikit paling takut nuntut ilmu, paling takut. Kalau maulid, maulid, tabligh akbar, macam-macam acara-acara yang ada makanannya berbondong-bondong. Tapi kalau taklim nggak ada yang mau, nggak ada. Kenapa? Setannya kalau nggak salah itu 10.000 setan menggoda setiap orang mau laksanakan taklim ngaji. Sampai begitu. Kenapa?
Ya, ini akibatnya orang berilmu, berarti dia beribadah kepada Allah dengan cara ilmu, insya Allah itu yang diterima. Kalau orang beribadah nggak pakai ilmu, ya Allah nyasar. Tadi itu perempuan jadi imam, laki aminin, ya Allah amin amin. Ini perempuan pakai apa? Pakai nggak kakinya, pakai biasa aja. Pakai biasa tuh modelnya sembahyang. Tak kalau ruku, wah ini cakep juga, dia repot. Waduh. Nah inilah akibat orang yang bodoh ini. Pada saat ini banyak sekali nggak mengaji. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bilang, orang yang menghadiri maulid itu belum tentu cinta Nabi. Benar gak? Benar gak itu? Orang yang menghadiri maulid belum tentu cinta Nabi. Benar gak? Benar gak itu? Tapi orang yang berselawat itu pasti tentu cinta Nabi. Benar kan? Yang hadir belum tentu. Maulid ada 3 saya bilang. Ada maulid, ada maulud, ada mulut. 3 ini kan? Ini benar ini. Kalau maulud isim maf'ul, maulid isim fa'il. Kalau mulut isim apa? Manusia mulut makan tuh. Kebuli. Nah, itu dia ada 3. Ada maulid, ada maulud, ada mulut. Orang Betawi kan begitu. Lo mulutan kemana itu? Mulutan kemana? Ya, sebetulnya ucapan maulid itu memang kata-kata yang udah bahasa Indonesia ya. Tapi maulid boleh, maulud boleh, tapi mulut enggak boleh. Tapi orang Betawi udah kebiasaan, lu mulut kemana lo? Mulutan kemana lo? Nah ini nih mulutan kemana katanya? Oh ke sana Ustaz. Nah kita jangan sampai gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah bahla semua bencana-bencana nggak akan datang kepada kita kalau kita semuanya melaksanakan perintah Allah dan menuntut ilmu. Tadi benar ya, orang yang menghadiri maulid belum tentu cinta Nabi. Orang yang maulid belum tentu cinta Nabi. Tapi orang yang berselawat udah pasti selawat gak nih? Selawat dong ya Allah. Orang yang berselawat udah pasti cinta Nabi. Waktu udah habis, mari kita baca Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kepada kita sehat wal afiat, dijauhkan bala wal baba, dan mudahkan rezeki kita yang banyak yang halal. Kita, keluarga kita semuanya insya Allah melaksanakan ibadah puasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Azan itu